Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya. Di sini saya akan membahas materi mengenai edukasi seks bebas. Nah, apa aja sih yang akan dibahas? Yang pertama itu ada edukasi seks. Yang kedua ada definisi seks bebas. Yang ketiga ada penyebab seks bebas. Yang keempat ada perilaku seks berisiko. Yang kelima ada dampak seks bebas. Dan yang terakhir ada pencegahan seks bebas. Apa sih edukasi seks? Sebelum itu, mari kita pelajari 3 kata ini terlebih dahulu, yaitu seks, seksual, dan seksualitas. Seks adalah jenis kelamin, yaitu perbedaan biologis dan fungsi reproduksinya. Contohnya adalah alat kelamin perempuan dan laki-laki. Seksual adalah aktivitas seks. Contohnya, saat masa pubertas, kita merasa ingin mempercantik diri, mempertampan diri dengan cara berdandan. Contoh lainnya yaitu melakukan hubungan seks. Dan yang terakhir itu ada seksualitas, adalah segala hal yang terjadi akibat dari adanya perbedaan seks yang mencangkup seks itu sendiri, gender, orientasi seksual, kesenangan, dan reproduksi yang dilakukan karena adanya kepercayaan, kebiasaan, tingkah laku, peran, dan hubungan. Contohnya, laki-laki biasanya menggunakan celana, sedangkan perempuan menggunakan rok. Perempuan nanti akan menjadi seorang istri dan ibu, dan laki-laki akan menjadi seorang suami dan ayah. Edukasi seks, atau juga bisa disebut dengan pendidikan seks, adalah pengetahuan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Contoh materi yang diberikan biasanya mengenai fungsi kelamin sebagai alat reproduksi, perkembangan alat kelamin pada perempuan dan laki-laki, menstruasi dan mimpi basah, serta risiko hubungan seks di luar nikah. Apa sih seks bebas itu? Seks bebas adalah perilaku seks yang tidak wajar karena dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki ikatan sakral pernikahan. Melakukan seks bebas sangat berakibat fatal karena dapat merusak masa depan. Penyebab dari seks bebas apa aja? Yang pertama, menonton tayangan yang tidak mendidik, seperti menonton film dewasa, melihat konten yang bersifat pornografi, dan tayangan tidak mendidik lainnya, sehingga ada rasa ingin mencoba dan akhirnya melakukannya. Yang kedua, terjadinya kematangan biologis. Ketika masa pubertas, fungsi reproduksi mengalami pertumbuhan. Maka jika terjadi rangsangan gairah seksual, maka rasa ingin melakukannya pun timbul dan akhirnya melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan mengenai dampak dari seks bebas, sehingga remaja melakukannya tanpa tahu akibat yang akan didapatnya. Yang keempat, pergaulan bebas. Memiliki ruang lingkup pertemanan yang suka mabuk-mabukan, merokok, dan sebagainya dapat membuat seseorang menjadi lupa diri dan akhirnya melakukan hubungan seksual. Yang kelima,
kurangnya perhatian dari keluarga dapat membuat remaja ingin mendapatkan kasih sayang dari orang lain dan akhirnya dapat terjerumus dalam seks bebas. Maka dari itu, dekatkan diri dengan keluarga kalian ya. Dan yang terakhir, pelampiasan diri. Remaja memiliki emosional yang berubah-ubah, sehingga saat merasa terpuruk, remaja dapat melakukan hal yang kurang baik, salah satunya seks bebas. Bentuk perilaku seks beresiko yang dapat mengakibatkan seks bebas yaitu berciuman, saling meraba seperti berpelukan atau memegang area sensitif, dan juga melakukan hubungan seksual. Di sini terdapat beberapa dampak dari seks bebas. Yang pertama, hamil di luar nikah pada usia muda. Yang kedua, prestasi cenderung menurun. Yang ketiga, putus sekolah. Yang keempat, melakukan pernikahan dini. Dan yang kelima, terjangkit penyakit menular seksual. Nah, penyakit menular seksual yang dapat terjadi adalah gonore, herpes kelamin, sifilis, klamidia, kutil kelamin, dan HIV/AIDS. Hal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya seks bebas. Yang pertama, tidak berduaan di tempat yang sepi. Yang kedua, menghindari pergaulan bebas. Yang ketiga, jangan melihat hal yang berupa pornografi. Yang keempat, memperkuat pendidikan agama. Dan yang kelima, mempererat hubungan dengan keluarga. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.